Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi bersama saya Adili dari PT Adicipta Inovasi Teknologi dan di mana saya senang sekali bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang dari Pak Andi ya, yang mungkin selama ini kita cukup dekat untuk komunikasi dan ada Pak Jeffrey, di mana Pak Jeffrey juga banyak support saya untuk di dalam service support IT. Oke, saya Adili dari bagian Project Management Implementation di Adicipta Inovasi Teknologi. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membawa Bapak Ibu sekalian untuk mengenal fitur terbaru yang akan saya sampaikan. Oke, biar nggak penasaran, saya akan mulai show slide pertama saya, yaitu produk yang akan saya kenalkan adalah OCR. OCR, kalau kita dengar kata OCR zaman sekarang ini mungkin tidak begitu aneh ataupun tidak begitu asing untuk Bapak Ibu sekalian. Karena OCR ini sekarang-sekarang ini terutama di area perbankan, multi finance, bahkan beberapa real estate pun sudah banyak menggunakan fitur OCR. Oke. OCR itu pada prinsipnya capture foto yang kita baca melalui engine. Engine-nya bisa dibilang sebagai integrasi untuk ke sistem yang Bapak Ibu telah miliki. Atau mungkin di sini ada sebagian yang saya kenal dan sudah menggunakan salah satu produk dari AdIns, di mana mungkin ada yang menggunakan mobile survey, mobile order, convince terutama, dan masih banyak lainnya ya. Dan sifatnya OCR ini adalah services, dan services yang digunakan by API, di mana Bapak Ibu bisa mengkoneksikan kemanapun sistem yang Bapak Ibu miliki. Itu mungkin pendahuluan dari saya, dan ini yang kita tunggu-tunggu bersama ya, di mana apa aja sih OCR yang Athens miliki gitu. Oke, OCR yang kita miliki ada terdiri dari yang terutama yaitu adalah pasti OCR KTP. OCR KTP kita bisa baca sampai dengan, ya bisa dibilang hanya foto lah yang kita nggak bisa baca, karena foto itu bukan teks ya Bapak Ibu. Karena yang kita baca kan namanya OCR itu adalah pasti tulisan yang ada di dalam gambar gitu ya. Dan yang kedua itu adalah NPWP. NPWP kita juga bisa baca sampai dengan data KPP di mana terdaftar di dalam gambar, kartu NPWP yang Bapak Ibu capture. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga yang menarik nih, biasanya sih digunakan oleh multi finance atau perbankan, yaitu adalah STNK. STNK untuk halaman 1 dan halaman 2, di mana STNK yang mungkin belum banyak ya yang memiliki fitur membaca sampai dengan jenis bahan bakar yang digunakan. Nah, kita bisa sampai baca data sampai dengan detail kendaraan selama foto STNK yang di capture sampai halaman 2. Oke. Yang kita tidak ambil hanya nilai pajaknya. Kenapa? Karena nilai pajak identik pasti selalu berubah setiap tahun. Dan kecil kemungkinan informasi itu disimpan, dan sumpama disimpan pun juga sebagai data tidak mandatori sebetulnya. Ya, makanya kenapa yang kita ambil adalah detail data kendaraan. Berikutnya yang kita miliki adalah OCR BPKB. Ya, BPKB biasanya memang untuk kendaraan, dan
Spesifik untuk BPKB yang kita baca adalah halaman 1, 2, dan 3. Gitu. Nah, di mana kenapa halaman 1, 2, dan 3? Karena secara data isinya berbeda. Halaman 3 biasanya lebih ke arah detail kendaraan. Loh, kenapa Pak kok OCR BPKB harus diambil lagi? Kan sudah tercapture di STNK. Betul. Di mana bisa aja data STNK dan data BPKB itu berbeda. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bisa jadi ya untuk menghindari data-data bodoh. Gitu ya. Ya, atau misalkan STNK-nya itu duplikat dan sebagainya macamnya. Biasanya itu untuk validasi data yang ada di KTP, di NPWP, STNK dan BPKB. Itu makanya kenapa kita membuat terobosan ada OCR, STNK, dan BPKB. Padahal salah satu cukup gitu kan. Oke. Nah, berikutnya yang paling menarik nih Bapak Ibu, ini mungkin yang masih sangat jarang ada di dunia IT gitu ya. Itu adalah OCR rekening koran. Nah, OCR rekening koran kita pun sudah memiliki beberapa rekening koran bank yang kita bisa baca dari hasil capture-nya. Di mana satu kita rekening koran bank ternama yaitu BCA, yang kedua adalah Bank BNI, yang ketiga dari Bank Panin. Kenapa Bank Panin duluan? Karena ya salah satu anak perusahaan Bank Panin sudah menggunakan fitur OCR kita. Dan kenapa BCA? Karena ya memang kebutuhan dari klien kita yang sudah menggunakan OCR rekening koran. Nah, apakah sampai dengan 3 bank saja? Tentu tidak. Kenapa? Karena selalu kita namanya Adi Cipta Inovasi Teknologi. Kenapa sih inovasi gitu kan? Pastinya kita akan terus berinovasi dan terus akan melakukan enhance gitu ya. Contoh, nantinya misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau menggunakan OCR dan OCR rekening koran misalkan bank ABC gitu ya. Nah, kita pun bisa melakukan enhance terhadap itu. Kenapa? Karena kan untuk melengkapi kesempurnaan OCR rekening koran kami gitu kan. Ya harapan hopefully sebenarnya saya berharap kami berharap untuk dapat melakukan OCR kepada rekening koran ya or bank gitu ya. Tapi pasti namanya enhancement pasti butuh proses dan butuh waktu. Jadi ya, sambil berjalan ya pasti kita akan melakukan enhance. Dan tidak hanya itu, OCR kami juga sifatnya berdasarkan hitungan hit per foto yang dikirimkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir di mana misalkan hasil OCR yang tercapture dan data balikannya gagal, itu tidak akan terhitung Bapak Ibu. Mungkin secara finance, bagian finance pasti akan berpikir, oh pasti kita akan mengeluarkan budget banyak. Oh tentu tidak sebetulnya. Tapi kalau ditanya hasil fotonya itu datanya ternyata palsu, tidak sesuai dengan data dukcapil misalkan KTP gitu ya. Itu di luar dari sistem kami. Kenapa? Karena antara NIK yang terdaftar di Dukcapil dan antara yang tercatat di KTP itu belum tentu sama. Makanya yang kita jamin adalah bacaan dari hasil foto yang Bapak Ibu capture. Tapi tidak menjamin bahwa data itu benar 100%. Jadi clear ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa dipertanyakan, langsung saja tanya ke saya. Dan untuk hasil fotonya pun disarankan mengcapture dengan yang ada di slide saya. Di mana di slide saya tersebut tersedia panduan untuk mengcapture gambar untuk dapatkan hasil OCR-nya. Hasil OCR yang kami miliki, kami menjamin 95% keakuratan data dari teks yang ada di dalam gambar tersebut. Kenapa? Kok 95%, Pak? Oh, karena kita harus ingat, 5% dari hasil bacaan tersebut itu
kita juga butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Kita saling kerjasama di mana seperti yang saya suggest di slide saya ada bagian panduan itu untuk menjawab 5% yang tadi saya bilang. Harapannya dari penjaminan bacaan sistem kami 95% ditambah kerjasama dari Bapak Ibu di lapangan menggunakan OCR ini itu menjadi 100%. Oke. Dan tapi gimana Pak kalau misalkan hasil fotonya sudah bagus tapi ternyata memang dokumennya yang jelek gitu kan atau misalkan dokumennya yang belum ya kalau situ sih sebetulnya mau secara capture foto yang benar ataupun sistem yang canggih itu pun juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena sewajarnya dan selayaknya kalau memang dokumen itu sudah tidak mudah dibaca secara mata pun pasti harus dilakukan perbaikan. Jadi saya sarankan yang pertama, sistem sudah canggih, sistem sudah bagus. Nah, yang kedua, kerjasamanya adalah dokumen. Dokumen yang di-capture harus memiliki penglihatan yang wajar. Atau dalam arti, secara mata pun bisa terlihat dengan jelas. Dan yang ketiga, ini kerjasama dari tim member company Bapak Ibu sekalian. Dalam pelaksanaan penggunaan fitur OCR, Bapak Ibu dapat men-sharing atau men-transfer knowledge untuk panduan cara meng-capture gambar yang baik dan benar. Oke, mungkin saya tidak panjang waktu untuk melakukan presentasi pengenalan OCR ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan menyaksikan demo dari fitur OCR yang kami miliki. Maka izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada tim member saya untuk melakukan demo pada fitur OCR kami. Dan di mana demo yang kami lakukan, OCR terpasang pada mobile survey yang kami miliki. Oke, sampai bertemu Bu, Bapak Ibu sekalian di setelah sesi demo yang kita telah lakukan nanti. Thank you.